Baik, selamat datang di video tentang mengenal Undang-Undang Dasar 1945 lebih dekat. Ini adalah materi bab kedua, kelas 8, jenjang SMP. Mengenal Undang-Undang Dasar 1945 lebih dekat. Kita mulai dengan sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Undang-Undang Dasar dibuat saat sidang-sidang BPUPKI dan disahkan pada sidang PPKI yang pertama. Dari sidang pertama BPUPKI, yaitu tentang membentuk atau membuat dasar falsafah negara merdeka. Kemudian dilanjutkan sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dibahas dan dibentuk, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar bentukan BPUPKI disahkan menjadi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Nanti pada video selanjutnya kita akan membahas tentang konstitusi. Baik, itu sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar sendiri terdiri dari pembukaan yang terdiri dari 4 alinea yang merupakan pokok kaidah fundamental atau norma dasar dan batang tubuh atau pasal-pasal yang tersusun atas bab, pasal, ayat, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembukaan UUD. Nah, subbab yang pertama tentang pembukaan UUD dimulai dengan pertanyaan, mengapa pembukaan UUD 45 tidak boleh diubah? Jawabannya, karena mengandung cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan, memuat Pancasila sebagai dasar negara, dan merupakan satu kesatuan dengan proklamasi kemerdekaan. Jadi pembukaan itu terdapat cita-cita luhur. Kenapa Indonesia mau merdeka? Terdapat dasar negara Pancasila dan merupakan proklamasi yang lebih lengkap daripada proklamasi yang dibacakan Soekarno tanggal 17 Agustus 45. Hubungan proklamasi dan pembukaan. Teks proklamasi. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan setelah pernyataan kemerdekaan. Proklamasi alinea pertama, kami bangsa Indonesia, itu merupakan dijabarkan melalui pembukaan alinea pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan proklamasi alinea kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain itu dijabarkan dalam pembukaan alinea keempat. Pokok kaidah pembukaan. Pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, sangat mendasar. Stats fundamental norm bagi negara kita. Syarat pokok kaidah negara yang fundamental yaitu yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya, pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang menetapkan UUD telah mewakili bangsa Indonesia. Pembukaan itu hasil musyawarah wakil-wakil bangsa Indonesia. Yang kedua, berdasarkan isinya. Pembukaan memuat asas
falsafah negara, asas politik negara, kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Yang ketiga, pembukaan menetapkan adanya suatu undang-undang dasar. Isi alinea pembukaan UUD. Alinea pembukaan terdiri dari 4 paragraf. Alinea yang pertama memuat dalil objektif dan dalil subjektif tentang bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, sedangkan dalil subjektifnya merupakan aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Alinea kedua berisi tentang perjuangan pergerakan Indonesia telah pada saat momen yang tepat. Momen yang tepat itu harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemudian kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Alinea ketiga, bahwa kemerdekaan yang dicapai merupakan rahmat, karunia, dan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Alinea ketiga memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas atau merdeka. Sedangkan alinea keempat terdiri dari tujuan negara, ketentuan diadakannya undang-undang dasar, bentuk negara, dan dasar filsafat negara. Tujuan negara dulu, ada tujuan khusus, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan umumnya yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Di alinea keempat juga terdapat ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar yang terdapat pada kalimat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Kemudian ada bentuk negara. Bentuk negara terdapat di dalam kalimat, maka disusunlah suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dalam kalimat tersebut dinyatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Dan yang terakhir, di alinea keempat terdapat dasar filsafat negara Pancasila dengan kalimat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.